فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى في آية أخرى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا الآية. وقال النبي في الحديث: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sedang solat maghrib sembari menunggu solat Isya sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Marilah di awal perjumpaan kita pada malam yang berbahagia ini, kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta, Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa hidup dalam kategori umat Muhammad, yakni umat yang sangat istimewa. Tidak hanya nabinya, bahkan umatnya diberikan prioritas surga oleh Allah. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dijadikan oleh Allah khatimun nabiyyin, penutup segala nabi-nabi dan rasul, sekaligus beliau merupakan nabi yang diutus dengan segala kelebihan ke seantero dunia, dan beliau merupakan nabi saya, nabi anda dan nabi kita semua. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah memberikan kontribusi, dedikasi yang terbaiknya untuk menegakkan syariat Islam, akidah Islam ke seantero dunia, sampai warna Islam itu hadir dalam relung hati kita bersama manusia yang berada di kota Luksemawe. Kalau bukan karena perjuangan para sahabat, para keluarga Nabi, rasanya Nabi tidak mampu ataupun kurang semangat untuk membawa syariat Islam, akidah Islam, yang mana perjuangan para sahabat dan keluarga luar biasa, tiada tara dalam menjalankan agama yang mulia ini. Yang kita hormati guru kita bersama Abu, yang malam ini seharusnya beliau yang mengisi, namun beliau ada perihal yang harus dituntaskan sehingga dianjurkan kepada kami untuk menggantikannya. Cobalah kita sharing pada malam ini, berbagi ilmu yang insyaAllah manfaat bagi pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Yang kami hormati Ketua BKM Masjid, pengurus masjid, jamaah sidang solat maghrib dan Isya sekeyakinan insyaAllah kita doakan kepada Allah akan dikumpulkan kita di yaumil qiyamah dalam syurganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hamba Allah orang syi'lun adun ado yang luntuan pemulia. Baru tadi kita merayakan, memperingati hari lahirnya Nabi yang diberikan nama dengan maulid atau maulud. Kalimat maulid dan maulud sebuah kalimat yang singkat, tapi kalau kita kaji, kalau kita bahas menurut persepsi ilmu sarfiyah dan nahwiyah, akan menuai hasil dan mengentaskan segala permasalahan dalam kehidupan kita selama ini. Kenapa demikian Ustaz? Sering disampaikan, mungkin belum dibahas di sini. Dalam kaedah sarfiyah, kalimat maulid itu merupakan isim zaman. Apa artinya? Sebuah kalimat yang menunjuki waktu. Kalau maulid itu diperuntukkan kepada Nabi, artinya waktu lahirnya Nabi. Sedangkan maulud isim maf'ul, apa maknanya? Orang yang dilahirkan. Walid itu ayah, kalau dalam kehidupan Nabi Muhammad adalah Abdullah. Sedangkan walidah Aminah. Maulud itulah Nabi Muhammad yang dilahirkan.
Ada pertanyaan di antara kita, bagaimana ketentuan dan konsekuensi terhadap maulud dan maulid itu? Secara kalimat kita tidak membahas di luar kalimat kaedah sarfiyah dan nahwiyah. Secara kalimat maulid, isim zaman, tidak ada pertanyaan bagaimana hukum maulid. Kenapa? Karena menyangkut dengan waktu, tidak ada pembahasan terhadap hukum. Contoh, bagaimana hukum jam 1 malam, bagaimana hukum jam 12 siang, bagaimana hukum jam 4 sore, bagaimana hukum lahirnya, waktu lahirnya Ustaz Taufik, bagaimana waktu lahirnya Anda semua. Tidak ada hukum mengenai dengan waktu. Yang ada hukum bagaimana sebuah kegiatan, aktivitas yang dilakukan oleh seseorang pada waktu tersebut sehingga memicu lahirnya sebuah hukum. Contoh, seseorang yang melaksanakan ibadah solat tepat pada tengah hari, itu berefek hukumnya haram. Ada orang yang solat asar sudah diazan, dikumandangkan azan solat maghrib, maka hukum solat tersebut termasuk dalam kategori tahrim. Orang yang melakukan aktivitas pada waktu tersebut akan menghasilkan hukum. Kalau ada orang yang bertanya bagaimana hukum maulid, maka jawabannya secara persepsi, perspektif nahwiyah dan sarfiyah, tidak ada hukum menyangkut dengan maulid. Waktu lahirnya Nabi, lahirnya Nabi tidak ada ketentuan. Ada satu kalimat lagi yang viral di antara kita yang sering disebutkan, yaitu maulud. Bagaimana hukum dengan maulud ya Ustaz? Maulud itu isim maf'ul. Apa maknanya? Seseorang yang dilahirkan. Kalau ada orang yang berkata bermasalah terhadap maulud, artinya bermasalah terhadap lahir seseorang yang dilahirkan, yakni Nabi Muhammad. Apalagi maaf, ada orang yang berkata haram maulud, artinya mengharamkan Nabi Muhammad lahir ke dunia dalam persepsi nahwiyah dan sarfiyah. Seharusnya itu tidak perlu dibahas. Semakin hari semakin menjadi-jadi. Kadangkala irrasional, tidak rasional pemikiran. Orang-orang yang punya intelektual, orang-orang yang punya pemikiran yang jelas akan mampu menerima dan tidak dijadikan permasalahan dalam kehidupan mereka. Contoh, ada orang-orang yang kita lihat di Loksmawe yang gepublo martabak telur. Itu kumpulan dari boh mano, tepung, cane, naminya, watejit ke martabak yang bahan-bahannya itu halal sebelumnya, watejit ke martabak karena fatwa dari hukum dari urang haram. Begitu juga dengan hal perayaan peringatan lahirnya Nabi, selawat. Itu yang akan kita bahas nantinya. Zikir, bersedekah, mahabbah kita kepada Rasulullah, membaca sejarah-sejarah Nabi. Adakah semua itu dilarang dalam agama kita? Setelah dikumpulkan diberikan dengan nama maulid atau maulud, lantas ada fatwa yang muncul secara beriring-iringan, ada larangan, ada segala macam. Padahal Allah berpesan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat mengucapkan selawat kepada Nabi, dan dianjurkan kepada kita sallu, dianjurkan kepada kita untuk berselawat kepada Rasulullah. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa afdalul ibadah, semulia-mulia, yang paling penting, yang paling luar biasa kelebihannya ibadah dalam kategori dalam kategori ibadah sunnah, itulah berselawat kepada Rasulullah. Yang selanjutnya Imam Al-Qurtubi juga menambahkan, selawat ini adalah sebuah hal yang dikhususkan hanya untuk kepada Nabi Muhammad, tidak diperuntukkan kepada anbiya-anbiya yang lainnya. Demikian dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Hana masa Nabi-Nabi jamun alaihi salam, di atas Nabi Adam alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna alaihi salam? Keselamatan saja.
yang diperuntukkan kepada anbiya-anbiya yang lain. Tetapi untuk Nabi Muhammad dikhususkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalau kita kaji kaidah nahwiyah, sallu itu merupakan fi'il amar. Dalam kitab Al-Qurtubi, dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan wajib bagi kitanya untuk selawat kepada Nabi. Namun bukan wajib yang kontinu. Apa maknanya Ustaz? Menyena orang yang hana pernah ucap selawat kepada Nabi selama udah siga itu bermasalah, bisa berpotensi kehidupannya haram. Wajib bagi seseorang untuk mengucapkan selawat minimal seumur hidupnya sekali. Lagi contoh pegah semayang tasbih lah udah tanya benar tiga. Semayang sunat yang lain, solat tahajud. Maka bersolawat kepada Nabi diprioritaskan, menyena orang yang hana melakukan solawat kepada Nabi dalam seumur hidupnya sebagai sebuah hal yang wajib, maka bermasalah terhadap kehidupan kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang narasa aqdum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalum bil arkan, semua yang diperintahkan oleh Allah, semua yang diperintahkan oleh Nabi, dianjurkan, dijalankan, semua itu dijalankan oleh orang-orang yang beriman, yang sudah termasuk dalam kategori beriman. Gehoi li Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, berselawatlah kepada Rasulullah. Kenapa anjuran berselawat itu diperuntukkan hanya kepada Nabi Muhammad? Allah ingin memuliakan Nabi tidak hanya masa hidupnya, dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi, tetapi Allah ingin memuliakan Nabi baik kala hidup dan setelah beliau meninggal dunia wafat. Coba kita lihat hari ini. Semuanya kita Nabi 14 abad yang silam beliau sudah kembali ke hadirat Allah, tapi sampai hari ini masih terngiang di telinga kita, namanya disebutkan dimanapun berada. Orang-orang yang punya mahabbah, orang-orang yang punya kecintaan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Habib Novel, kalau disebut nama Muhammad tergetarkan hatinya seolah-olah ingin rasanya untuk berjumpa dan bersamanya. Orang-orang yang kena hati yang jeruk, orang-orang yang kena iman, orang-orang yang kena mahabbah dan cinta kepada Rasul, disebutkan nama Muhammad akan tergoncang hatinya saking cintanya. Orangnya tatanya ngurung cilun. Nah tanya bagadanya. Menyehana mari kita tingkatkan. Usai solat maktubah, ibadah-ibadah sunnah setelah solat, yang pertama istighfar, tasbih, tetap dibarengi dengan solawat kepada Nabi. Legetanyo apapun yang kita lakukan tidak dilupakan selawat. Bahkan Jibril sendiri yang sering familiar dengan kehidupan kita, selawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Orang-orang yang karena cinta kepada Nabi, dia tidak akan menyia-nyiakan waktunya semena-mena, terbuang waktunya dengan sia-sia. Bagaimana yang mereka lakukan? Setiap harinya menghitung uronyo kana tirtu. Singoh belebeh selawat kepada Nabi, singoh kana siribe, singoh lom belebeh selawat kepada Nabi, sehingga setiap harinya yang terucap di lisannya adalah sallallahu ala Muhammad. Kalau dia ingin melakukan maksiat, yang terbayang adalah nama Muhammad. Kalau ia ingin melakukan kemungkarat, yang terbayang adalah nama Muhammad. Sehingga dengan kalimat-kalimat selawat yang ia ucapkan mampu menjaga dirinya dari kemaksiatan. Nabi katanya adalah Nabi yang cukup kelebihan orang Syilun. Dalam sebuah buno-buno uro kamu berangkat ke tempat Abu, di sana kami dapatkan ilmu yang luar biasa. Berzanji yang dibaca oleh orang-orang saat maulid itu adalah juara satu dari perlombaan sayembara yang diadakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Namun saya tambahkan, kalimat-kalimat yang termaktub dalam berzanji itu luar biasa. Kalau orang-orang yang punya talenta, yang mengerti bahasa Arab, kalau mengkaji berzanji tidak akan bisa berkata-kata. Ada sebuah kalimat, anta syamsun, anta badrun, anta syamsun. Engkau adalah bulan, engkau adalah matahari. Selanjutnya disambung lagi,
engkau adalah cahaya, nur ala faukan nur, cahaya di atas cahaya. Apa maknanya? Kenapa di situ tidak digunakan kalimat ala, tetapi digunakan kalimat daraf, yaitu fauka? Apa maknanya? Ada sebuah cahaya, ilmu itu sebuah cahaya. Ada hal-hal yang ilmu itu nur, ilmu itu sebuah cahaya. Tetapi Nabi Muhammad, kalau ada cahaya yang lain, Nabi Muhammad berada di atas cahaya tersebut. Bukan untuk menjelaskan ketinggian Nabi Muhammad, martabat Nabi Muhammad, tetapi ingin disampaikan oleh pengarang berzanji tersebut, Nabi Muhammad itu nur ala nur, nur faukan nur, bukan nur ala nur. Kalau nur ala nur bisa saja ketinggian martabat, tetapi ada cahaya di atas cahaya tersebut. Disitulah posisi Nabi, luar biasa kemuliaannya. Dalam kitab berzanji sangat luar biasa dibacakan kisah orang yang bisa merenungi makna-makna sejarah kehidupan Nabi. Saat beliau dilahirkan, didatangkan Asiyah dan Maryam. Siapa Asiyah? Wanita yang soleha, yang menjaga dirinya luar biasa, padahal beliau adalah istri dari seorang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, yakni Fir'aun. Tapi karena kemuliaannya dijaga oleh Allah dan dihadirkan saat Nabi ingin lahir ke dunia. Datang seorang perempuan yang menjadi ibunda dari seorang Nabi, yaitu ibunda Nabi Isa. Siapa beliau? Maryam, hadir kala Nabi dilahirkan. Dibacakan dalam kisah yang termaktub dalam kitab Al-Barzanji. Atanya bandum orang silun payah tapegah, susah diterima oleh orang-orang yang punya egoisme dalam kehidupannya. Akan susah diterima oleh orang-orang yang punya keperluan, yang punya ego semata, tidak mempotong kompas. Pokoknya kalau berbicara sudah pokoknya, yang hanapu dah pegah balik. Menyatanya na mata batin ote tarenungi bagaimana perjalanan Nabi luar biasa lewat lereng-lereng. Tatu kiban cuaca di Arab itu. Saat beliau ingin dibunuh, beliau harus hijrah, gejak dengan Abu Bakar pakai unta. Bahkan getun kadang-kala gejak dengan tapak. Berhari-hari beliau menempuh untuk hijrah ke Madinah. Pemangat perjalanan Nabi kan lagi tanya kadang-kala kendaraan Innova, kendaraan Pajero Sport, kendaraan Avanza dan lain sebagainya. Nabi Muhammad beliau berada di bawah terik matahari, Allah yang menjaganya. Itu semua dilakukan. Beliau berjalan di lereng-lereng gunung, watenyan hana aspal kan lagi jinau. Gejak dengan unta leret lengkik-lengkik gunung, tujuan truk ke Madinah. Untuk apa? Hanya satu tujuannya, untuk membawa ajaran Islam. Apakah bagi dirinya? Bukan. Bagi gedanya dan urung-urung sebelum gedanya urung silun. Geih lang guha yang sempit. Wate geih lang guha yang sempit gemusom dari kejaran kafir Quraisy. Wate geih lang guha yang sempit gemuang oleh Nabi le Abu Bakar. Hanya sidrawa yang jedih karena Nabi saking lelahnya Abu Bakar gekorbankan dirinya. Nabi geih atuh mung Abu Bakar, mertuanya di kemudian hari. Wate di atuh lumung Abu Bakar, perjuangan Abu Bakar juga luar biasa. Ija uli icoh Abu Bakar, ular yang sangat berbisa. Ijo tubuh Abu Bakar, sakit geden, sakit luar biasa. Han ge pekaru Nabi supaya Nabi bek jaga. Hae geden dero imata, atuh pipi Nabi, watenya jaga Nabi. Kenapa ya Abu Bakarin? Pakan Abu Bakar. Lun dikap liu-liu. Gecok ibabah Nabi gepli bak luka Abu Bakar sehingga pulih kembali. Yang ingin disampaikan apa? Sekarang banyak orang yang termenset dalam pikirannya, seolah-olah Nabi Muhammad memperjuangkan Islam dulunya. Lagi katanya jino tamang kanto hidup dalam AC, bermandikan kemewahan. Kita bermandikan lembaran rupiah, pakai baju seragam, hidup kita mewah, tajak ajaran Islam. Kadangkala berdakwah kita memakai kendaraan. Nabi Muhammad tidak seperti itu dalam membawa ajaran Islam. Kadangkala tanya punya geyuja hino dari Masjid Jami. Geyuja kedeh simpang cundang ngan tapa. Halu alah apa tibir luar biasa. Untuk apa? Nah pengajian di ustaz. Nujak ngan tapak betul gede. Pasti kita akan protes. Pakan lun hanai jemput, tapi Nabi Muhammad lebih pahit dari itu untuk memperjuangkan agama Islam. Nah, orang di antara gedanya orangnya bek muselawut ke Nabi.
be ingat ke Nabi. Apa yang ingin dilakukan? Kalau bukan mindset mereka untuk menenggelamkan sejarah-sejarah Nabi sehingga Nabi Muhammad itu hilang dalam kehidupan kita, tidak lagi terpicu umat-umat Islam itu untuk berkoar-koar membawa ajaran Islam. Kalau bukan tujuannya itu, maka pecit ya larang-larang terhadap syiar yang kita adakan. Zikir kepada Nabi itu dianjurkan. Zikir setiap harinya kita dianjurkan. Selawat kepada Nabi dianjurkan. Kenduri. Wate mulut kanyo. Nah, nak yatim kita santuni. Nah pernah tinggal tu. Patah hilang kebu tu kalau mulut. Patah hilang kebu tu kalau mak megang. Kadang-kala kan si uro dua uro dia. Raptruk seminggu dan anak yatim dan fakir miskin yang di pojok-pojok yang terisolir kehidupan mereka di Kota Luk Semawe. Dengan mulut orang yang getip unjuk sumbangan makanan melimpah ruah sehingga mereka mampu merasakan uronyo jak bak masjidnya sehingga bak masjid je sehingga lam lebulan 10 uro anak yatim kadang-kala tertompang hidupnya karena perayaan Maulid. Kalau statement saya, pendapat saya pribadi, seharusnya baik membeleh-buliun bi. Setiap waktu tak ingat Nabi. Kenapa demikian Ustaz? Saat sahabat bertanya kepada Nabi, "Lima tasum ya Rasulullah? Kenapa engkau berpuasa pada hari Senin dan hari Kamis?" Rasul menjawab, "Dzaka yauma wulidtu, pada hari itu aku lahir, wa yauma bu'istu, dan pada hari itu aku dibangkitkan." Nabi ingat ke urus lahir dan senang terhadap hari lahirnya dengan beribadah yakni puasa. Kan si bulan 3, kan si tahun 3 lagi katanya. Tapi tip minggu Nabi ni puasa. Alasannya saat ditanyakan oleh para sahabat, kenapa? Zaka yauma wulidtu, pada hari itu aku dilahirkan. Maka tidak ada hal yang menjadi permasalahan dalam kehidupan kita. Lantas semuanya ini kebaikan. Yang salah kadang-kala wate pegat mulut semayang lehu tinggai. Urung-urung pegat mulut untuk membazirkan. Wate jak pada tempat mulut puas makanan lele tu di rumah juk ke binatang. Itu yang menjadi permasalahan. Tinggal kita hilangkan saja. Yang paling penting ibrah dari Maulid itu meningkatkan mahabbah kita kepada Rasulullah sehingga dengan tingginya rasa cinta kita kepada Rasulullah akan memicu sabi-sabi dan berada pada koridor. Dah baca tentang sejarah Nabi. Dah baca pernah Nabi ingin dibunuh. Pernah Nabi ingin ditebas kepalanya. Pernah Nabi pedang katruk tulek. Wateanyan Dabsur dalam kitab tafsir Jalalain yang pernah luntuan baca. Karena akan dijanjikan oleh kafir Quraisy, pembesar kafir Quraisy, kalau bisa membunuh Muhammad akan diberikan 100 ekor unta dan hadiah-hadiah lainnya. Saat itu datanglah Dabsur memicu kudanya melihat Nabi Muhammad sedang dalam kesendirian. Watenyan gena hayu pedang atu Nabi Muhammad segalomnya gekun. "Ya Muhammad, siapakah yang akan mampu membantu engkau dari pedang yang berada di tanganku ini? Akan kutebas kepalamu dan akan dijanjikan kepadaku diberikan hadiah oleh orang-orang yang berada di kota Mekah." Nabi hanaya karena getepu yang lindung lu adalah Allah. Allahu Rabbuna. Gemetar tangan Dabsur, jatuh pedang, diambilkan oleh Nabi, ditanyakan kembali, "Siapakah yang akan mampu membantu engkau dari pedang yang kupegang ini?" Karena akidah Nabi ini, menemat Nabi kepada Allah luar biasa. Dabsur pun dalam sabuk riwayat masuk Islam karena Nabi tidak pernah menyia-nyiakan Allah dalam kehidupannya. Maminya tanya orangnya tak ikut Nabi. Tablo buku-buku hanjit, kamu Ustaz hanjit baca bahasa Arab. Dan minta buku-buku sirah Nabawiyah, Syama'il Muhammadiyah yang menjelaskan tentang kehidupan Nabi. Yang termenset dalam pikiran dia lagi ada pegah puno seolah-olah Nabi hidup mewah. Nana bayang kiban tangisan Presiden China saat melihat tempat minum Nabi yang sudah dimesiumkan. Han lepah gedang tuah gedu gekli. Kiban han mulutnya menjadi, setiap kalimat yang keluar dari mulutnya menjadi hadis yang diterapkan dalam kehidupan umat Islam. Tapi abah Nabi gejib dari tempat yang terbuat dari tanah. Nabi hana mewah atih pelepuh kurma. Orang-orang yang sudah ada rasa mahabbah dalam hatinya, kalian datang lagi contoh tak ubahnya seperti Presiden China, tergetar tubuhnya karena melihat hal-hal tersebut. Rumah Nabi hana raya
ke tempat yang jid ke makam beliau sekarang. Kama Nabi watega sembahyang. Watega sembahyang dalam sabuk riwayat watega Nabi qiyamul lail, watega sembahyang malam, aki Aisyah tuah gelipat dumnan sempit. Orang-orang yang tidak mempelajari hal tersebut akan berkata Nabi Muhammad dijaga oleh Allah. Nabi Muhammad hidup mewah. Tidak pernah didapati Nabi Muhammad itu hidup mewah. Beliau kaya tapi beliau berada dalam kesederhanaan. Mandum harta milik agama Allah. Mandum harta siap untuk dikorbankan di jalan Allah. Nabi Muhammad pribadi yang sangat sederhana. Lagi cerita yang tadi pegah Musilun. Perjalanan Taif mentang menyertanya tatim merenungi yang jid kemanfaat, jid keluar biasa ibrah bagi kehidupan kita. Nabi Muhammad pernah giginya jatuh saat perang Uhud. Nabi Muhammad pernah tubuhnya tersayat. Nabi Muhammad pernah bercucuran darah dalam memperjuangkan agama Islam. Kenapa kita hari ini ada di antara kita beli ingat ke Nabi ataupun kurang frekuensi untuk ingat kepada Nabi? Al-Quran saja yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Pernah nekun di riwayat hadis li Aisyah bagaimana akhlak Rasulullah, kana khuluquhul Quran. Adalah Nabi Muhammad itu taubahnya seperti Al-Quran yang berjalan. 2/3 dari Al-Quran itu menjelaskan tentang akhlak. Sedangkan hukum-hukum hanya sepertiganya saja. Cerita dan akhlak itu termaktub di 2/3 Al-Quran. Michael Hart, seorang komunis dari barat yang bukan berKTP-kan Islam, hanya ituri agama Islam. Hana pernah ituri agama Islam, tapi karena harus melakukan riset demi dalam keilmuannya menghasilkan sebuah hal yang sangat menarik. Apa itu? Nabi Muhammad sebagai ranking pertama dari 100 tokoh terkemuka yang berpengaruh semenjak peradaban Islam itu ada. Semenjak peradaban kehidupan manusia itu ada. Nabi Muhammad, Nabi Danyau, Nabi Long, Nabi Dron, Nabi Danyau Bandung berada pada ranking pertama. So yang mencetuskannya Michael Hart. Siapa beliau? Orang ilmuwan dari barat yang menghabiskan waktu hidupnya padum tu 28 tahun untuk membuat sebuah riset dengan hasil terkemuka Nabi Muhammad sebagai ranking pertama. Pedengku pegah-pegah mentang jut mita buku dalam bahasa Inggris judulnya The 100 Ranking of the Most Influencing Person in History. Sejarah-sejarah orang-orang yang paling berpengaruh dalam kehidupan peradaban manusia. Nabi Muhammad ranking pun. Setelahnya siapa? Newton dalam ilmu fisika kimia. Setelahnya siapa? Baru posisi yang kelih adalah Yesus. Yang selanjutnya baru Tuhan-Tuhannya orang yang disembah oleh orang Buddha. Artinya apa? Orang yang bukan berKTP-kan Islam, seorang ilmuwan yang cerdas, yang berada dari barat, tidak menganut agama Islam, mendapatkan hasil dengan risetnya padum ton gebah umum untuk lakukan survei tersebut 28 tahun menuaikan hasil Nabi Muhammad ranking pertama. Walaupun proklamir disampaikan sangat banyak orang yang tidak menerima dan protes, tetapi beliau menjelaskan dalam bukunya tersebut, jangan protes, tidak ada sejarah kehidupan manusia saat dikemukakan dirinya sebagai yang harus diikuti yaitu sebagai Rasul, yang ikut hanya pedra orang watepun. So Abu Bakar, Khadijah, Sayyidina Ali dan Sidratul pemuda yang sebaya dengan Sayyidina Ali. Pedra pun watega pegah Islam. Tapi semakin hari bukan berkurang. Ambia-ambia dulunya Nabi Musa suah geplung. Nabi Isa sampo lahir Isa Al-Masih. Selanjutnya Nabi-Nabi, Nabi Nuh, jangankan untuk berdakwah kepada orang lain, anaknya sendiri ingkar. Banyak Nabi-Nabi yang lain yang tidak seperti Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad walaupun kepegah Islam hanya pedra orang yang terima bahkan setelah beliau wafat Islam ini makin berkembang. Sampai orangnya tanya hana pernah merempok dengan tabi'in ataupun tidak pernah kita berjumpa dengan sahabat, tapi Islam itu datang dalam relung hati kita. Islam itu hadir ke Sumatera, ke Aceh, ke pulau kita pada tahun keberapa? Pada abad ke-7 Hijriah, yaitu tahun 700 Hijriah. Kenapa demikian? Karena kemuliaan Nabi Muhammad. Sehingga setelah disampaikan alasan oleh Michael Hart, tidak ada lagi orang-orang yang bisa protes. Artinya menerima terhadap survei yang dilakukan oleh Michael Hart. Hana mesaboh ruang udip Nabi yang kurang.
Definisi hadis saja, apa itu hadis? Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lin au qaulin au taqririn au ahwalin. Segala sesuatu dalam kehidupan Nabi, baik itu perkataannya, perbuatannya, ikrarnya Nabi, bahkan ahwalnya Nabi, menjadi hadis yang boleh, yang mesti diikuti kepada orang lain, untuk umat-umat di akhir zaman. Taraktu fikum amraini lan tudhillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatu nabiyhi. Siapa yang berkata? Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Apa maknanya? Aku tinggalkan kepadamu dua perkara, kata Rasul, yang mana kalau engkau berpegang kepada dua perkara tersebut, engkau tidak akan tersesat, tidak akan salah jalan, engkau akan selamat. Apa itu? Kitabullah, Al-Quran, wa sunnatu nabiyhi, dan sunnah Nabi, yaitu hadis-hadis Nabi. Semua kehidupan Nabi, semua dari pun ujung sampai ujung gatih, Nabi Muhammad menjadi hadis dalam kehidupan gedanya. Yang selanjutnya, tengku betul iman Nabi lahir dalam bulan Rabiul Awal. Pendapat yang muktamad dalam kitab yang kali pernah luntuan baca, pendapat yang muktamad daripada kategori ulama-ulama kita, ulama-ulama tarikh, mencetuskan bahawa Nabi Muhammad itu dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Mantun Hijriah hanya kena dudo tengku. Memangnya nadudo, tapi para pakar tarikh pada waktu itu memundurkan tanggalnya, sehingga banyak pendapat kalau disatukan Nabi Muhammad lahir 12 Rabiul Awal. Ada pertanyaan lagi, pakar Nabi berlahir Rabiul Awal, dan mereka bulan-bulan yang mulia, bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Pakar Allah kepilih bulan Rabiul Awal. Allah memilih bulan Rabiul Awal dalam beberapa pendapat ulama terhadap kelahiran Nabi, supaya kepede bagdanya Nabi Muhammad memang mulia walaupun dilahirkan bukan dalam bulan yang mulia. Lahir dalam bulan Ramadan tak akan naurungkun, wajar Nabi Muhammad mulia karena lahir dalam bulan Ramadan. Lahir dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban, wajar Nabi mulia karena itu bulan pilihan. Tapi Nabi Muhammad lahir dalam bulan Rabiul Awal untuk memberi pesan kepada kita bahawa beliau mulia tanpa harus dilahirkan dalam bulan yang mulia. Hal-hal yang lagi yang perlu kita fikir silun. Nama Muhammad, kenapa ada nama Muhammad? Diilhamkan oleh Allah kepada kakeknya Abdul Muttalib. Kan nama sembarang nama yang diberikan oleh orang-orang sebelumnya itu Abdul Muttalib. Tapi nama Muhammad itu pilihan, diilhamkan oleh Allah Ta'ala kepada Abdul Muttalib, sehingga tidak terasa terucapkan so anak-anaknya tabu wadah kita yang li para keluarga Muhammad atau Ahmad. Hadir Nabi ke dunia kalau lahir kali gukun li para nabi sebelumnya. Siapa? Ada Nabi Ibrahim. Dalam ayat wab'as fihim rasula, ya Allah nak bangkit di tawangan Ka'bahnya seorang nabi. Setelah kita lakukan riset, tidak ada seorang nabi pun yang dilahirkan di dekat Ka'bah. Kalau Nabi Ismail itu setelah lahir dibawa oleh Nabi Ibrahim ke sana. Tapi nabi yang lahir di dekat Ka'bah, doa Nabi Allah Ibrahim hanyalah Nabi Muhammad. Padum trip jiuh Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad. Kalau tidak salah 10 generasi kali berdoa oleh Nabi Ibrahim jamun. Nabi Isa Wate kena terus sahabat ditanya kepada Nabi Isa, apakah engkau Nabi yang terakhir? Sangat jelas ciri-cirimu. Bukan. Akan datang seorang Nabi mim ba'dismuhu Ahmad. Akan terus sidon Nabi long dengan nama Ahmad, yakni Nabi Muhammad. Golom terus Nabi karena Nabi-Nabi yang lain yang pegah. Bahkan Nabi Musa pernah gelak untuk jid ke umat Muhammad. Kan gelake umat gonyan belage umat Muhammad, tapi draw bujud ke umat Muhammad. Dumnan mulia, dumnan istimewa, dumnan luar biasa. Nabi Musa ingin berhadapan dengan Fir'aun, berdoa kepada Allah, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Ya Allah, ni pelapang dada lun, ni pemudah segala urusan lun pakon. Karena berhadapan dengan Fir'aun adalah sebuah hal yang sangat susah, yang sangat sukar. Kenapa tidak? Fir'aun menyai pegah baru si lun hanyi punyung me bahasa gadanya. Wate kala urang-urang yang hana sesuai dengan pemikirannya, pepisah dia tubuh ngaule. Hae kedengar le Nabi Musa, maka gemelake Allah, ya Allah,
Nabi berlapang dada lun untuk lun terima, untuk lun hadapi Fir'aun yang laknatillah alaih, yang kejamnya luar biasa, mengakui dirinya sebagai Tuhan. Nabi Musa nak berdoa ba Allah. Nabi Muhammad hana nak berdoa, hana nak laki, hana nak pegak, nekun le Allah dalam Al-Quran, alam nashrah laka sadrak. Adakah engkau tidak menyadari wahai Muhammad, telah kami lapangkan dadamu? Hana nak laki le Nabi, hana nak pegak le Nabi, hana nak mengeluh le Nabi, hana nak laki ba Allah Ta'ala, tapi Allah nekun Muhammad, engkau telah dilapangkan dadah. Orangnya tanya kepilih oleh Allah Ta'ala, long draw ni tanya Bandung kepilih untuk jut ke umat Muhammad dengan segudang kelebihannya. Terus katanya orangnya tak abaikan hal tersebut. Karena tanya tamang dalam surga karena ibadah yang katanya lakukan rasaji cukup jauh surga katanya orang Syilun. Tapi kadangkala dengan wap selawat, dengan wap cinta tanya kepada Nabi, dengan wap mahabbah tanya kepada Nabi, akan gebi peluang oleh Allah Ta'ala untuk tamang tanya dalam syurga karena saking rindunya kepada Nabi. Nabi pernah baca, Nabi pernah gekun waktu tengah geduk-duk dengan sahabat. Tengah sahabat bersukaria, canda tawa, tengah cerita-cerita, tiba-tiba dalam renungan, tengah merenung Nabi gekun, ana mustaqun li ikhwani, lung rindu datat kepada saudara lun. Sahabat yang lain terkejut, pakonhan Nabi tengah geduk dengan kamu. Dalam pemahaman sahabatnya, kamunya saudara Nabi. Getanya yang lin sahabat bak Nabi, alasna ikhwanik ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? La, bal antum ashabi, engkau adalah sahabat-sahabatku. Siapa ikhwani? Humul ladzi yu'minuna bi, orang-orang yang beriman kepadaku, walakin lam yarawni, tetapi tidak pernah melihat diriku. Orang-orang yang beriman kepada lun gekun li Nabi, tapi hana pernah kalan lun. Tanya nama iman ke Nabi rung silun. Nak tak ikut Nabi dia. Nak tak kalan Nabi. Nabi kali gekun ke dia. Rindu ke dia. Nabi rindu ke dia. Berbelah abad yang kau ikut. Tanya orangnya tak bah-bah rawat. Tanya orangnya tak sia-siakan diri rawat. Tanya orangnya hantim ingat ke Nabi. Pada akhir Nabi gekun di kalangan sahabat. Ana mustaqon li ikhwani, saya rindu kepada saudara saya. Siapa? Humul ladzi yu'minu nabi, orang-orang yang beriman kepadaku, walakin lam yaruni. Termasuk tanya orang silun. Beriman ke Nabi tapi hana pernah tak kalah. Maka marilah di akhir paparan singkatnya kita tumbuhkan rasa mahabbah kita, rasa cinta kita untuk senantiasa mengingat Nabi. Hana perle dalam bulan Maulid mendang mansaboh ton tip uro, usahakan untuk berselawat kepada Nabi, karena afdalul ibadah dalam kitab tafsir Al-Qurtubi yaitu salawatun Nabi, berselawat kepada Nabi. Mudah-mudahan urang Syilun dengan sebab cinta tanya kepada Nabi, uronyo tanyo ingat Nabi, dan insyaallah di yaumil qiyamah ta malaki ba Allah, Nabi akan diingat gedanyo dan Nabi akan geminta gedanyo, Nabi pula akan geme gedanyo bandum gepetamong dalam surga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat luntuan sampaikan. Insyaallah di lain pertemuan kita akan berjumpa kembali. Hadanallahu wa yakum ajma'in, wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.